पना तू जहाँ पना। Para murid dan garis perguruan Guru Nanak menamakan tempat ibadah mereka sebagai Gurudwara, yang berarti pintu rumah guru. Namun, arti dibaliknya adalah sang guru merupakan pintu yang ketika terbuka mengantarmu pada keilahian di dalam diri. Hanyalah ketika pintu guru terbuka, maka kau menemukan diri sejati. Sairam, saya kira beberapa minggu yang lalu, mungkin baru 2 minggu yang lalu kita mendapatkan message yang sama, dan ketika itu terjadi, berarti ada sesuatu yang miss. Kita harus mengulangi lagi satu pelajaran yang mungkin belum selesai, dan kita harus mengulanginya lagi. Guru sebagai pintu. Dan pintu itu tidak akan menjadi besar untuk kita. Dia tidak akan menjadi kecil untuk kita. Pintu adalah pintu. Tapi kita mengharapkan guru tunduk pada kita. Ini yang selalu terjadi. Kita mengharapkan guru memenuhi setiap keinginan kita. Kita boleh berbuat apa saja, tapi guru harus tunduk. Di sini penting sekali untuk kita renungkan, kalau kutipan yang sama muncul 2 kali, berarti ada sesuatu yang kita miss. Kita mengharapkan perubahan dari luar, bahkan dari guru pun. Kenapa dia tidak memperhatikan saya? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Banyak sekali harapan kita. Seolah-olah guru datang ke sini untuk memenuhi setiap harapan kita. Dia punya agenda sendiri. Baba mengatakan, kalau agendanya Krishna hanya untuk mengajarkan Bhagavad Gita, dia bisa melakukan itu tanpa harus lahir kembali, lahir di sini. Dia sudah memberikan ajaran itu kepada sekian banyak orang sebelumnya. Dan dia sendiri mengatakan dalam Bhagavad Gita, saya pernah memberikan kepada si ini, si itu. Kenapa dia harus lahir kembali? Untuk memenuhi the urge, the spiritual urge of the devotees. Ketika para resi yang sudah menjadi filsuf seperti yang kita bahas minggu lalu, hari Sabtu yang lalu kalau nggak salah, mereka sudah memahami semuanya, Advaita, ini, itu, seperti dalam kehidupan Adi Shankara juga. One thing is missing, love. Dan love berarti we are ready to change ourselves, not to expect change, not to expect our guru to change. Banyak sekali orang yang mengatakan banyak peraturan. Ya, peraturan ada di mana-mana. Peraturan ada di mana-mana. Di mana nggak ada peraturan? Di mana-mana ada peraturan. Dan peraturan itu dibuat bagi kita. Kita yang mesti dalam perjalanan, ada rambu-rambunya. Kita sekarang keluar dari sini, berapa banyak traffic light yang ada? Enggak, kita nggak butuh traffic light, karena kita udah sadar. Nggak bisa begitu. Tetap ada traffic light. Kita naik pesawat, setiap kali ada pengumuman tentang emergency door, tentang ini, emergency exit, tentang seat belt dan sebagainya. Apakah kita bisa menuntut, oh enggak, saya udah sering sekali naik pesawat, saya tidak mau dengar lagi. Cukup sekali saja, udah cukup. Banyak orang melakukan seperti itu, dipakai earplug, sangat tidak hormat sekali karena sudah dikatakan, reminder. Karena kebetulan kita nggak pernah mendapatkan kecelakaan di mid-air, semoga tidak ya. Tapi kalau terjadi, bayangkan, we have to be reminded. Kita harus selalu di-remind, diingatkan, hati-hati, always be careful, Baba katakan. ABC, always be careful. Kita lupa, jadi kita mengharapkan pintu itu disesuaikan dengan ukuran kita.
He's not here to fulfill our expectation. Kalau kita mau bertemu dengan dia, kita harus menundukkan kepala. Di Tibet, pintu-pintu di rumah setiap orang tuh kecil sekali, pendek sekali. Saya pergi ke Samosir, di situ pun demikian. Di Pulau Samosir dan kita dijelaskan, di Bali pun demikian. Setiap orang yang masuk lewat pintu itu diharapkan menundukkan kepala. To respect. Bahkan tuan rumah yang pemilik rumah pun ketika dia masuki rumahnya sendiri, dia harus menundukkan kepala. Permisi, there are so many spirits there. Kita harus menghormati semuanya. Tapi sekarang kita hidup dalam satu masa di mana kita menyesuaikan pintu berdasarkan ukuran kita, 2 meter. Ukuran kita paling berapa? 180, 190, ya, maksimum. Ya, exceptional cases ya. Ada aja yang di atas 2 meter. Tapi enggak setiap orang demikian. Dibuat pendek semua pintu untuk mengingatkan kita. Mengingatkan kita bahwa kita harus humble, kita harus lebih humble. Cintailah semua, sayangilah semua. Tapi tidak berarti kalau ada gajah yang sedang ngamuk, ada anjing yang sudah gila, enggak, saya juga mencintai anjing gila. Silakan gigit saya, no problem. Saya anti rabies. Nggak bisa. We have to be practical. Cintai semua makhluk. Tapi kita juga harus hati-hati dengan dengue fever, dengan nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah. Jangankan itu, kita minum air aja begitu banyak bakteri di situ, kita memasak air. We have to be careful, we have to be practical. Bukan cuma mengutip, oh love all, serve all, berarti nyamuk pun kita boleh love. Ya nanti kalau kena dengue fever juga oke, no problem. Itu pun kehendak ilahi, bukan. Di atas segalanya kita diberikan akal sehat. Kita gunakan itu. Hanya manusia yang punya neokortex. Binatang lain nggak ada. Jadi binatang lain itu dalam bahasa Bali bagus sekali, palemahan, yang lebih lemah dari kita. Kemudian apa itu palemahan? Pawongan, yang sama seperti kita harus pawong, harus kita rangkul. Yang lebih tinggi parahyangan, kita harus menghormati. Jadi tidak semuanya sama. Kalau dia sama, anak kita misalnya, kalau kita memanjakan dia, seharusnya dipawong, berarti apa? Take care. Tapi kalau dia dimanja terus-menerus, dianggap pelemahan, lemah, harus dimanja, dia tidak akan menjadi manusia sempurna. Atau Tuhan diturunkan dari parahyangan, guru diturunkan ke pelemahan atau di pawongan, nggak bisa juga. So all these teachings kita juga harus menggunakan akal sehat. Ketika Baba bicara, banyak teman yang punya pengalaman di interview room atau di publik, itu hal-hal yang berbeda kadang-kadang. Saya pernah bercerita, seorang teman kita yang pasti Kade juga tahu dia, Tresia juga kenal, anaknya kena penyakit leukemia, kanker darah. Dan Baba mengatakan bahwa dia harus diberikan chicken soup. Ketika itu di interview room itu mereka kira Baba salah ngomong. Sup suami, no, chicken soup. Nah tidak berarti chicken soup berlaku untuk semua orang kita makan chicken soup. Karena Baba mengatakan chicken soup kepada dia, dia tidak memberikan itu di public statement. Hanya untuk anak ini. Dan ketika beberapa kali diberikan chicken soup, suatu pagi dia bangun pagi, duduk di lantai, dia minta didudukkan di lantai, dia mengucapkan mantra, setoma dan lain-lain, dia meninggal. So it's a rare cases, tapi ada ajaran-ajaran yang tidak bersifat umum, kontekstual sekali. Sekali lagi, jangan berekspektasi that the guru has to follow us. Kita harus menundukkan kepala. Sairam.